Selamat datang di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini, Kak Andika akan menjelaskan tentang interferensi cahaya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan interferensi cahaya? Nah, dengarkan baik-baik ya. Interferensi cahaya adalah keadaan di mana jika ada dua buah gelombang yang memiliki fase yang sama, maka kedua gelombang tersebut akan mengalami yang namanya interferensi atau penggabungan. Nah, interferensi ini sendiri akan terbagi menjadi dua. Interferensi yang pertama adalah interferensi konstruktif atau interferensi yang saling menguatkan. Jadi, misalkan di sini Kak Andika sudah menggambarkan gelombang yang pertama ya. Jadi di sini amplitudenya sebesar 1. Karena amplitudenya sebesar 1, maka pada sumbu positif 1, negatifnya negatif 1 ya. Nah, pada sumbu Y. Nah, kemudian ini Kak Andika beri nama Y1 aja. Jadi ini Y1, Y yang pertama. Artinya persamaan gelombang yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, misalkan dia sama, cuma lebih tinggi. Seperti ini. Nah, di sini lebih tinggi, cuman fasenya sama. Ini 2, ini 2. Jadi ada dua buah gelombang Y1 dan Y2. Jadi Y1 yang kecil dan Y2 yang lebih besar. Nah, kedua gelombang ini memiliki fase yang sama. Fase itu yang mana sih? Nah, ini kalian perhatikan di sini. Jadi ketika dia 0, mereka titiknya sama-sama 0. Kemudian pada saat pi sama-sama pi, pada saat di 2 pi juga sama. Nah, kemudian di sini simpangannya arahnya juga sama. Jadi pada saat 0 sampai pi, jadi 0 sampai pi, ini simpangannya menuju pada sumbu Y positif. Ya. Jadi fasenya sama, simpangannya juga sama. Nah, kemudian di sini yang kedua posisinya perhatikan di pi sampai 2 pi fasenya juga sama, cuman yang membedakan adalah simpangannya. Kak, apakah kalau misalkan sama juga simpangannya gimana? Sama saja. Tapi di sini Kak Andika menggambarkan berbeda nanti agar lebih jelas hasil pola interferensinya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka ketika dua gelombang ini saling berinterferensi, maka terjadi konstruktif karena fasenya sama. Nah, tinggal kita menambahkan 2 ditambah 1 hasilnya berapa? 3. Maka di sini di 3 nanti ini adalah hasil dari interferensinya. Nah, ini posisinya di 3. Jadi dapat disimpulkan, kalian dapat menyimpulkan bahwa jika dua gelombang saling berinterferensi, yang syarat yang pertama, jika fasenya sama, maka dia akan saling bergabung atau menyatu, energinya meningkat. Jadi itu tadi penjabaran tentang interferensi konstruktif ya. Nah, untuk interferensi yang kedua itu adalah interferensi destruktif ya, atau yang merusak. Nah, jadi atau saling melemahkan. Jadi di sini ada dua buah gelombang. Yang pertama itu adalah gelombang dengan 4 cm. Jadi ini naik ke atas ke bawah. Ini amplitudenya sebesar 4. Kemudian untuk yang gelombang yang kedua amplitudenya sebesar 1. Nah, yang membedakan adalah kalian lihat di sini. Jadi pada saat yang 4 ini kalian lihat sini, dia 4 positif. Sedangkan pada fase 0 sampai pi untuk yang gelombang yang kedua itu dia berada di
negatif. Artinya ada perbedaan di sana. Jadi ada perbedaan fase di sini. Nah, sehingga ini ada minnya ya. Nah, jadi min 1 negatif seperti itu. Jadi ada beda fase di sini. Nah, perbedaan fase ini yang perbedaan ini tadi fase ini tadi, maka gabungannya akan saling melemahkan. Yang mula-mula 4 jadi dikurangi 1 menjadi 3. Jadi di sini ini misalnya 3 1 2 3 ini 2 ini 3 berarti ini 3 di sini. Kita tarik di sini. Nah, ini menurun nanti gelombangnya, polanya juga yang 3 di sini. Jadi Y1 plus Y2 nya menjadi lebih kecil, makanya dinamakan dengan pola atau interferensi destruktif, atau membuatnya menjadi berkurang terus semakin kecil, itu ya. Jadi konsepnya tadi kalau dia sefase, dia adalah interferensi konstruktif, sedangkan kalau dia fasenya berbeda 90 derajat atau saling berlawanan seperti ini, maka dia destruktif ya, jadi merusak ya. Itu tadi konsep dari interferensi. Nah, dari destruktif dan konstruktif tadi kalau dimasukkan ke dalam cahaya, nah kemarin kan waktu kalian belajar sifat-sifat cahaya, yang pertama dapat dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan, kemudian didifraksikan. Nah, dari difraksi tersebut muncul pola gelap terang. Pola terang itu artinya terjadi interferensi maksimum, jadi menjadi lebih terang. Jadi cahayanya biasa menjadi lebih terang, namanya berinterferensi maksimum. Sedangkan pola gelap, nah, sama seperti ini tadi. Jadi cahayanya saling menghilangkan sehingga menjadi gelap. Nah, jadi interferensi minimum. Jadi pola gelap terang tadi berhubungan dengan interferensi. Kita lanjutkan penjelasannya. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang pola gelap terang pada celah tunggal atau difraksi celah tunggal. Nah, di sini difraksi celah ganda juga akan menghasilkan pola gelap terang yang sama. Jadi di sini kita jelaskan dulu ya. Ini adalah skema dari percobaan Young. Jadi percobaan Thomas Young. Jadi Thomas Young ini dia berkontribusi menjelaskan sifat cahaya sebagai gelombang. Jadi membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang, dibuktikan dengan apa? Dengan adanya pola interferensi gelap terang. Nah, Thomas Young ini dia menggunakan 2 celah. Jadi ini 2 celah dari sumber cahaya yang sama. Di sumber cahaya sebelah sini ya. Jadi nanti akan ada sumber cahaya, di mana sumber cahaya ini akan melewati D. Nah, lewati celah ini yang jarak antar celahnya itu sebesar D. Jadi D itu adalah jarak antar celah. Sedangkan dari celah ini ke layar itu adalah L. Nah, nanti akan ada jarak antara pola ke terang pusat, itu namanya P. Jadi ini misalkan ini adalah P. P dari apa? Dari terang pertama ke terang pusat, gitu ya. Nah, jadi tadi Kak Andika jabarkan dulu bagian-bagiannya. Ini tadi, jadi ketika ada cahaya melewati celah ganda, cahaya tersebut akan mengalami difraksi. Masing-masing ini akan mengalami difraksi. Kemudian karena difraksinya itu menghasilkan pola interferensi, maka akan ada interferensi maksimum dan minimum. Nah, untuk interferensi maksimum itu akan menghasilkan terang, sedangkan untuk interferensi minimum akan menghasilkan pola
gelap, sehingga pada layar akan muncul pola gelap terang. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di animasi yang Kak Andika berikan. Oke, untuk animasinya tadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke memahami konsepnya ini tadi. Nah, jadi di sini, jadi pola gelap terang tadi, terang pusat, kemudian gelap pertama, terang satu, gelap kedua, kemudian kalau misalkan bisa ditambahkan di atasnya nanti akan ada terang kedua, gelap ketiga, dan seterusnya. Nah, pola ini mirip ya dengan difraksi pada celah tunggal, cuman ada yang membedakan. Jadi kalau di celah ganda ini, percobaan yang ini jaraknya itu sama. Jadi jaraknya ini sama. Jadi ini jaraknya ini sama. Nah, jadi jarak terang pusat ke gelap satu ke terang satu, terang satu ke gelap kedua itu jaraknya sama, hampir sama. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk persamaannya itu adalah D sin theta sama dengan M kali lambda. M itu apa? M itu adalah orde ya. Jadi nanti sedangkan nilai sin theta ini bisa kita substitusikan, ada syaratnya. Jadi jika sin theta itu sangat kecil, jadi sudutnya sangat kecil, maka dapat, kan biasanya sin itu kan depan dibagi miring. Nah, depannya P, miringnya kan biasanya yang ini, ya kan? Namun jika jaraknya ini sangat jauh, jadi biasanya kalau ini dalam meter gitu ya. Nah, yang bagian ini nanti bisa dalam milimeter, kan sangat kecil sekali kan. Nah, karena sangat kecil sekali, maka sudut yang terbentuk juga sangat kecil. Jadi karena sudutnya sangat kecil, maka dimungkinkan besarnya sin itu sama dengan perbandingan antara P ini dibanding dengan L tadi. Jadi harus dipahami ya. Jadi dari rumus ini ke sini dipahami bahwa itu memiliki prasyarat sudutnya harus kecil. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya di sini M ini nanti akan kondisional. Jadi dia akan bergantung pada keadaannya. Kalian diminta mencari apa? Apakah pola gelap ataukah pola terang? Kalau kita mengambil pola terang, maka kita ambil langsung saja M. Karena apa? Karena M nanti nilainya tetap, misalkan terang pertama maka M-nya 1, terang kedua M-nya 2, terang ketiga M-nya 3. Langsung saja tinggal dimasukkan ke sini. Jadi langsung masuk ke situ. Kemudian kalau gelap ke berapa? Gelap pertama. Nah, perhatikan. Jadi jika dari terang besar kita misalkan terang 1 0 ya. Kemudian terang ke 1 tadi kan 1. Di tengah-tengah berapa? Setengah. Jadi ini setengah. Kemudian ini 3/2 atau 1/2. Sehingga disitulah ada polanya. Jadi yang kalian pahami polanya tadi. Jadi kalau terang tinggal dimasukkan terang 1, hanya 1. Nah, yang sedikit berbeda itu adalah gelap. Jadi pola gelap itu karena dia tadi setengah, 2/3, kemudian 5/2. Nah, maka kita pakai rumusnya ini. Jadi M-nya kita ganti atau kita substitusikan dengan 2n-1. Jadi ini Kak Andika pakai n ya. Jadi 2n-1/2. Jadi kalau misalkan gelap pertama n-nya kan 1, gelap ke n, gelap pertama n-nya 1, maka dimasukkan 2 kali 1 2 kurangi 1 1/2. Jadi m-nya nanti nilainya setengah. Kemudian kalau misalkan kita ambil gelap ketiga, 3 kali 2 6, 6 kurangi 1 5/2. Jadi m-nya di sini nanti kita ganti dengan 5/2.
2 itu untuk gelap ketiga. Itu tadi sedikit penjabaran tentang rumusnya tadi. Jadi intinya adalah memahami pola gerak terang ini. Jadi percobaan ini untuk membuktikan bahwa cahaya bersifat gelombang, di mana salah satunya adalah mampu untuk mengalami interferensi. Demikian penjelasan atau penjabaran konsep tentang eksperimen Young atau percobaan pada celah ganda, di mana pada percobaan Young ini membuktikan bahwa dari difraksi dua celah itu akan menghasilkan pola gelap terang yang membuktikan bahwa ketika cahaya melewati celah tadi, cahaya mengalami difraksi. Setelah mengalami difraksi, cahaya tadi berinterferensi. Ketika cahaya mengalami interferensi maksimum, maka cahaya tadi akan semakin terang. Sedangkan ketika cahaya mengalami interferensi minimum atau destruktif, maka terjadi pola gelap. Jadi bisa dipahami ya. Jadi intinya itu pola gelap dan terang tadi. Jadi pola gelap dan terang tadi membuktikan adanya peristiwa interferensi cahaya itu. Jadi sebenarnya penekanan konsepnya di situ. Nah, kemudian untuk pola gelap terang tadi itu akan ada jaraknya. Jadi biasanya kalau di soal-soal nanti akan lebih banyak membahas tentang berapakah jarak gerak pertama atau terang ketiga dari terang pusat. Nah, atau misalkan jarak antara dua gelap. Nah, itu nanti akan Kak Andika bahas di soal-soal berikut ini ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, mohon maaf jika selama pembelajaran video kali ini mungkin Kak Andika ada salah kata. Mohon untuk tetap semangat belajar fisikanya, meskipun kalian sudah hampir 1 bulan tidak ke sekolah. Jadi Kak Andika harapkan motivasinya tetap ya. Jadi tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.